Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan, nama saya Mutia Nur Anisa, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai bimbingan karir. Apa itu bimbingan karir? Menurut Muhammad Surya, bimbingan karir adalah jenis bimbingan yang membantu individu untuk berusaha memecahkan masalahnya yang berkaitan dengan karir, agar memperoleh pemahaman dan penyesuaian diri antara kemampuan dengan lingkungan hidupnya, memperoleh keberhasilan dan perwujudan diri dalam perjalanan hidupnya. Selain para ahli Muhammad Surya, ada tokoh yang lain yaitu Rohman Natawijaza menyebutkan bahwa bimbingan karir adalah suatu proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran tentang dirinya dan tentang dunia kerja di luar dirinya, mempertemukan gambaran diri tersebut dengan dunia kerja untuk pada akhirnya dapat memilih bidang pekerjaan, memasukinya, dan membina karir dalam bidang tertentu. Dari pengertian menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir adalah suatu proses bantuan, layanan, ataupun pendekatan yang dilakukan kepada setiap individu untuk mengenal dirinya, memahami dunia kerja di luar, dan merencanakan masa depan yang sesuai dengan kehidupan yang diharapkannya, mampu menentukan dan mengambil keputusan dan serta bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil, sehingga mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Selain itu juga bimbingan karir mempunyai tujuan. Tujuan dari bimbingan karir yang pertama yaitu memiliki pemahaman, kemampuan, minat, dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan mengenal dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi kerja. Yang ketiga yaitu memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Artinya kita mau bekerja di bidang apapun, kerja di perusahaan manapun, asal bermakna bagi diri kita sendiri dan sesuai dengan norma agama. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan yang keempat. Tujuan dari bimbingan karir yang keempat yaitu memahami relevansi kompetensi belajar. Artinya kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita dirinya di masa yang akan datang. Selain itu, bimbingan karir juga sangat berfungsi di sekolah. Apa fungsi bimbingan karir di sekolah? Yang pertama yaitu memberikan kemantapan pilihan jurusan kepada setiap siswa, karena penjurusan ini akan mempersiapkan siswa dalam bidang pekerjaan yang kelak akan diinginkan. Jadi ketika kita memilih jurusan yang akan diinginkan itu harus sesuai dengan keinginan kita, agar nanti kelak kita meniti karir, bekerja pun sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Fungsi bimbingan karir di sekolah yang kedua yaitu memberikan bekal kepada siswa yang tidak melanjutkan sekolah untuk siap bekerja sesuai dengan keinginannya. Nah, ini juga sangat berfungsi sekali karena tidak sedikit banyak siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi. Mereka memilih untuk bekerja, untuk mencari uang. Maka dari itu, bimbingan karir ini memberikan bekal kemampuan maupun skills kepada siswa agar siswa yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi bisa bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, fungsi bimbingan karir yang terakhir yaitu membantu kemandirian bagi siswa
yang ingin ataupun belajar sambil bekerja. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif ketika siswa ingin belajar sambil bekerja, mereka pun bisa memantapkan atau berusaha semaksimal mungkin agar proses belajar dan karir yang akan mereka buat dan rencanakan ke depan sesuai dengan yang diinginkan, hasilnya pun maksimal. Nah, selain memberikan informasi mengenai bimbingan karir, saya juga akan memberikan tips sukses dalam berkarir. Tips sukses dalam berkarir ini ada 5 poin. Yang pertama yaitu temukan 3 prioritas di dalam hidup. Tentunya dalam memutuskan suatu keputusan itu banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Namun jadikan 3 prioritas ini menjadi acuan, menjadi titik fokus agar kita selalu semangat dalam berkarir. Yang kedua yaitu pilih prospek karir bukan jabatan. Nah, ketika kita ingin bekerja, jangan salah, kita jangan memfokuskan karir kita untuk jabatan. Namun pilih pekerjaan yang sesuai dengan kita inginkan, walaupun jabatannya rendah, walaupun jabatannya sederhana, bukan jabatan yang tinggi, tapi ketika kita sungguh-sungguh dalam berkarir, maka karir itu bisa kita kembangkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang ketiga yaitu temukan titik realitas. Yang keempat yaitu mimpi yang spesifik. Setiap orang pasti mempunyai mimpi masing-masing. Nah, mimpi ini juga bisa dijadikan pedoman dan acuan kita agar kita bisa semangat dan terus fokus dalam meniti karir kita, agar apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan sesuai dengan apa yang kita hasilkan. Yang terakhir yaitu bicarakan tujuan karir dengan orang di sekitar. Tentu kesuksesan yang kita dapatkan tidak lepas dari bantuan orang lain. Kita tidak bisa sukses dalam bidang apapun, dalam pekerjaan apapun tanpa bantuan orang lain. Jadi ketika kita ingin berkarir, ketika kita ingin sukses dalam bidang apapun, kita harus bisa membicarakan karir ini, membicarakan rencana-rencana kita ke depan dengan orang-orang yang di sekitar kita, agar orang-orang di sekitar kita pun bisa memberikan solusi, motivasi maupun semangat agar kita tetap bisa mewujudkan karir-karir kita di masa yang akan datang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.